itu didukung oleh Indonesia. Dan Indonesia punya pengalaman dan sejarah untuk mengurangkan tekanan konflik. Sama seperti Joko dan Najib, Riza Shahid memiliki kedekatan pribadi dengan PM Anwar Ibrahim. Bahkan Malaysia kesini tergopoh-gopoh, menangis seperti pengemis, minta beras sama Menteri Amran. Menteri Amran, kasihan kami mau makan. Kota ini memiliki gedung pencakar langit, pantai mewah, hingga waterpark. Namanya Forest City, Malaysia. Letaknya Forest tepat di City. pinggir Singapura, namun hampir tidak ada yang tinggal di sana. Proyek ini dibangun oleh pengembang asal Cina dengan nilai investasi mencapai 100 miliar dolar dan dirancang untuk menampung 700.000 orang. Namun, kenyataannya hanya sekitar 9.000 orang yang datang. Papan jalannya ditulis dalam aksara Mandarin, bahkan sekolahnya pun mengajarkan bahasa Mandarin. Hal ini karena target pasarnya memang bukan warga lokal Malaysia, melainkan orang kaya dari Cina yang ingin menyimpan aset mereka di luar negeri. Namun, kendala muncul saat Xi Jinping membatasi pengeluaran warga. Dinamika geopolitik Asia Tenggara memperlihatkan kontras yang tajam antara pencitraan diplomatik luar negeri dan kompleksitas persoalan domestik yang dihadapi Malaysia. Kendati memegang keketuaan ASEAN pada periode 2025, kedaulatan ekonomi Malaysia diuji oleh stagnasi proyek properti raksasa, ketergantungan struktural pada impor beras, hingga tantangan penegakan hukum perbatasan. Realitas ini terkonfirmasi pada April 2026 saat Perum Bulog mengungkapkan adanya penjajakan impor beras dari Malaysia sebesar 200.000 ton. Fenomena tersebut menggeser fokus analisis regional dari sekadar kompetisi persepsi digital menjadi pengujian nyata atas ketahanan fundamental ekonomi internal masing-masing negara. Manifestasi kegagalan perencanaan infrastruktur Malaysia tercermin pada proyek Forest City di Johor yang bernilai investasi 100 miliar US dollar. Dirancang sebagai kota masa depan berkapasitas 700.000 penduduk, proyek ini mengalami stagnasi akibat krisis finansial pengembang utamanya, Country Garden, yang terbebani restrukturisasi utang sebesar 17,7 miliar US dollar pada tahun 2026. Laporan Financial Times mengkonfirmasi baru sekitar 15% dari total proyek yang berhasil diselesaikan, meninggalkan kawasan megah tersebut sepi dan rentan terhadap aktivitas kriminalitas terorganisasi. Miliar dolar dan dirancang untuk menampung 700.000 orang. Namun, kenyataannya hanya sekitar 9.000 orang yang datang. Papan jalannya ditulis dalam aksara Mandarin, bahkan sekolahnya pun mengajarkan bahasa Mandarin. Hal ini karena target pasarnya memang bukan warga lokal Malaysia, melainkan orang kaya dari Cina yang ingin menyimpan aset mereka di luar negeri. Namun, kendala muncul saat Xi Jinping membatasi pengeluaran warga negaranya di luar negeri maksimal 50.000 dolar per tahun. Sementara itu, harga apartemen di sana dibanderol mulai dari 75.000 dolar. Akibat satu kebijakan tersebut, kota senilai ratusan miliar dolar ini seketika menjadi kosong. Pertanyaannya, apakah ini sekadar proyek properti yang gagal, atau Cina memang sengaja membangun pengaruh strategis? Fenomena kota hantu ini membuktikan bahwa pembangunan fisik berskala masif tanpa didukung ekosistem sosial dan aktivitas ekonomi real justru bertransformasi menjadi beban fiskal bagi negara. Kerentanan struktural Malaysia juga menyentuh sektor kebutuhan pokok masyarakat melalui ketergantungan yang tinggi pada pasokan beras internasional. Pada April 2025, Kementerian Pertanian Indonesia mencatat bahwa tingkat produksi domestik Malaysia hanya mampu mengcover 40 hingga 50% kebutuhan nasional di tengah lonjakan harga pasar lokal. Keterbatasan pasokan tersebut berlanjut hingga kuartal kedua 2026 yang mendorong lahirnya inisiasi negosiasi pemenuhan cadangan pangan darurat ke Indonesia sebesar 200.000 ton. Fakta ini menegaskan bahwa kekuatan ekonomi makro yang relatif maju tidak otomatis menjamin resiliensi pangan jika sektor agrikultur hulu domestik mengalami pengabaian struktural. Tanya teman-teman kalau lihat berita, kemarin ada negara Malaysia, rakyatnya itu kelaparan, panen beras gagal. Harga beras naik drastis di sana. Di Jepang harga beras itu udah di atas 100.000 per kilo. Gila nggak? Malaysia kesini tergopoh-gopoh, menangis seperti pengemis, minta beras sama Menteri Amran. Menteri Amran, kasihan kami mau makan, Menteri Amran. Sebaliknya, konfigurasi ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang lebih mandiri melalui penguatan program swasembada dan perluasan kapasitas produksi agrikultur.
Hingga pertengahan April 2026, Perum Bulog berhasil mengakumulasi cadangan beras pemerintah hingga menyentuh angka 4,727 juta ton, ditopang oleh agresivitas penyerapan gabah di tingkat petani lokal. Minat impor yang diajukan oleh Malaysia menjadi salah satu indikator terukur bahwa surplus pangan Indonesia mulai memegang peran strategis dalam kawasan. Kapasitas penguasaan pasokan domestik ini memberikan bantalan makroekonomi bagi Jakarta untuk meredam guncangan harga internasional sekaligus membuka opsi diplomasi niaga secara selektif. Meskipun demikian, evaluasi terhadap performa kedua negara harus tetap diletakkan pada koridor persaingan yang rasional dan berimbang. Malaysia tetap merupakan kekuatan ekonomi penting di ASEAN dengan tingkat daya saing industri manufaktur, kompetensi institusi dan iklim investasi yang mapan, termasuk upaya restrukturisasi Forest City menjadi pusat bisnis baru. Indonesia sendiri masih dihadapkan pada tantangan besar berupa peningkatan produktivitas real per hektar dan stabilisasi tata niaga logistik domestik. Pertumbuhan posisi tawar Jakarta terjadi secara organik karena kapasitas pasar Indonesia yang besar tidak lagi dapat diabaikan dalam perumusan kebijakan strategis regional. Secara keseluruhan, indikator keberhasilan pembangunan nasional Indonesia tidak ditentukan oleh penurunan performa ekonomi negara tetangga, melainkan pada pencapaian target kemandirian internal. Integrasi antara kedaulatan pangan, stabilitas harga, kredibilitas pertahanan serta keandalan diplomasi luar negeri menjadi tolok ukur utama penguatan pengaruh Indonesia di Asia Tenggara. Jika konsistensi kebijakan hulu ke hilir ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan, Indonesia akan bertransformasi dari sekadar pasar tujuan menjadi motor penggerak industri utama. Kemampuan mengamankan stabilitas domestik inilah yang pada akhirnya memaksa lanskap regional bergantung pada kapasitas ekonomi Indonesia.